satu pabrik batu bata merah yang menjadi objek penelitian kami, yakni mengenai analisis pasar peralatan konstruksi, tepatnya di pabrik batu bata merah ABS Acang. Pabrik ini berlokasi di Jalan Panglima Dompa, Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Sedikit informasi nih ya guys. Pabrik ini ternyata telah berdiri sejak tahun 1970-an loh guys. Nah, penasaran kan? Yuk ikut kami ke poin pabriknya. Pabrik ini merupakan pabrik yang turun-temurun dirintis dengan menggunakan modal sendiri tanpa ada investasi dari pihak luar. Pada awalnya, pabrik ini memiliki banyak sekali pesaing yang menjual produk yang sama. Namun, saat ini yang tersisa hanyalah 3 pabrik saja, yakni pabrik Sumber, pabrik Tobong Jambi, dan terakhir adalah pabrik ABS Acang ini sendiri. Nah, bisa dilihat kan, dari awal kita masuk, kita udah disambut sama ribuan batu bata merah yang baru saja selesai dicetak. Batu bata yang disusun ini adalah batu bata yang belum jadi atau batu bata yang belum bisa digunakan. Batu bata yang masih basah atau yang belum jadi ini harus dimasak terlebih dahulu agar bisa digunakan. Makin penasaran kan sama proses pembuatan batu bata merah ini? Yuk, ditonton videonya sampai habis. Langkah pertama dari proses pembuatan batu bata merah ini adalah pengambilan tanah merah yang masih kering sebagai bahan baku bata merah. Kebayangkan guys, kalau cuacanya lagi hujan, berarti tanahnya gak bisa diambil. Pabriknya pun jadi berproduksi hanya setengah hari saja. Kemudian, tanah tadi dimasukkan ke dalam mesin dan dicampur dengan pasir dan bahan lain agar tanah tersebut bisa dicetak dan menjadi kokoh. Lalu, tanah yang sudah dicetak dan menjadi batu bata yang masih basah disusun dan dibiarkan kering agar bisa dimasak dan bisa digunakan. Perlu kalian ketahui ya guys, pabrik ini ternyata bisa mencetak hingga kurang lebih 10.000 batu bata merah dalam satu harinya. Namun, jika cuaca sedang hujan, pabrik ini hanya mampu memproduksi setengah dari nilai tersebut. Batu bata merah yang baru saja selesai dicetak, lalu kemudian disusun dan dibiarkan selama kurang lebih 1-2 bulan sebelum masuk ke pembakaran. Alasan kenapa batu bata harus dibiarkan selama 1-2 bulan sebelum dibakar adalah untuk memastikan bahwa kelembaban di dalam batunya telah hilang dan mencegah retak saat dibakar. Jika batu bata langsung dibakar tanpa dikeringkan terlebih dahulu, bisa mengakibatkan ledakan saat dibakar. Hal ini juga bisa menyebabkan batu bata mudah hancur dan tidak layak untuk dijual. Langkah terakhir dari proses pembuatan batu bata merah ini adalah batu bata merah yang sudah lama dicetak dimasukkan ke dalam dapur agar bisa dimasak atau dipanaskan hingga benar-benar kering dan tidak mudah hancur ketika digunakan. Nama dari tempat pembakaran batu bata merah ini disebut dengan Lio. Batu bata ini disusun memenuhi lio dan membuat sedikit ruang di bawahnya agar panas yang dihasilkan bisa merata. Untuk proses pembakarannya sendiri bisa memakan waktu hingga 2 hari atau bisa lebih tergantung dengan bahan bakar yang digunakan dan cuaca saat pembakaran dimulai.
Saat pembakaran, batu bata harus benar-benar masak atau kering karena pembakarannya tidak bisa diulangi. Batu bata yang tidak benar-benar masak akan menghabiskan banyak biaya jika diproduksi ulang. Kayu yang digunakan untuk membakar batu bata pun harus dipastikan benar-benar kering, karena jika tidak, proses pembakaran akan memakan waktu semakin lebih lama. Untuk harga batu bata ini dijual dengan harga 1.500 per batu batanya. Namun, harga ini belum termasuk dengan ongkos kirim ke lokasinya. Sama seperti usaha lainnya, pabrik ini juga menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya. Namun, tak hanya begitu, pabrik ini juga menitipkan produknya ke toko bangunan yang menjadi mitra dari pabrik mereka. Nah guys, kunci dari pertahanan pabrik mereka ini dari dahulu hingga saat ini adalah pabrik ini sangat menjaga kualitas batu batanya agar sesuai dengan standar yang diinginkan oleh konsumen mereka. Segini aja yang bisa kami sajikan. Jangan lupa like, comment, dan share ya guys. See you, dadah, bye-bye.